Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-425 ini, dengan para pemain, HP Burhan sebagai Rangga Lampitan, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Renita sebagai Sekar Kedaton, Novia Mandagi sebagai Permaisuri, Elias sebagai Temenggung Mancasastra, Mogan sebagai Japanan, Amrizal sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Tidak sempat lagi Senopati itu mengeluarkan teriakan, kepalanya telah pecah berantakan. Darah segar muncrat berbaur otak keputih-putihan, sebagian menodai tubuh Ken Arok yang berlepotan darah, semakin mengerikan. Seolah Ken Arok tidak lagi berwujud manusia, tetapi makhluk yang mengerikan, makhluk yang seolah menyantap manusia. Ken Arok memandang liar ke medan peperangan. Sementara pada waktu bersamaan, namun di tempat yang berbeda. Paman Mancasastra. Bagaimana Tuan Putri? Jangan ceritakan apa yang aku sampaikan ini kepada Ibunda, Paman. Silakan Paman Mancasastra terus melanjutkan perjalanan mengawal Ibunda Permaisuri meloloskan diri. Tuan Putri sendiri, apa yang akan Tuan Putri lakukan? Paman tidak perlu mengkhawatirkan aku. Percayalah, aku pasti selamat. Itu tidak mungkin, Tuan Putri. Tuan Putri harus melanjutkan perjalanan bersama-sama. Mari Tuan Putri, jangan menghambat perjalanan ini. Kita harus segera berada sejauh-jauhnya dari medan peperangan. Mengapa berhenti Temenggung Mancasastra? Ada apa? Apa harus hamba jawab pertanyaan Permaisuri itu? Apa adanya Tuan Putri? Jangan Paman. Tuan Putri bermaksud tetap bertahan untuk kembali lagi? Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang gadis yang cantik, aku justru mempunyai peluang yang sangat besar untuk membunuh Ken Arok. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan itu. Nampaknya tidak akan aku dapatkan kesempatan itu. Di luar dugaan rombongan kecil itu, sepasang mata sedang mengawasi perjalanan mereka. Sosok laki-laki yang berjalan mengendap-endap. Lelaki itu setelah mengetahui siapa yang lewat, kemudian mengangguk-angguk dan bergegas menemui kawannya yang lain. Mengapa kau kembali? Aku melihat sesuatu yang luar biasa. Hah? Apa yang kau lihat? Rombongan kecil keluarga istana melarikan diri. Ada permaisuri, ada pula kalau tidak salah seorang putri yang lain yang berada di dalam tandu. Mungkin Sekar Kedaton, tetapi aku tidak melihat Baginda Kertajaya. Kemana arahnya? Ke sana. Oh, kalau begitu cepat kita laporkan apa yang kau lihat. Ya. Biar aku mengikuti gerak mereka. Baik, ikuti terus mereka. Jangan sampai kau kehilangan jejak. Ya. Baik. Dua telik sandi itu adalah petugas mata-mata yang mendahului mengamati jalan yang akan dilewati pasukan Ganter yang semakin dekat dengan kota Raja Kediri. Laporan mengenai kelompok kecil yang melarikan diri itu dengan cepat sampai pada seorang senopati yang cukup dekat dengan pucuk pimpinan pasukan Ganter, Ki Rangga Lampitan. Senopati itu tidak lain adalah Rudra Bondo. Kau yakin dengan apa yang kau lihat itu? Saya melihat dengan mata sendiri, Tuan Senopati. Saya yakin rombongan itu adalah rombongan kerabat keraton. Hamba ada melihat Permaisuri. Bagaimana dengan Baginda? Saya tidak melihatnya, Tuan. Entah jika berada di dalam tandu, tetapi tidak menampakkan diri, Tuanku. Baiklah, aku terima laporanmu. Kau bergabung dengan saya pasukan yang akan kupisahkan untuk menghukum mereka. Nampaknya mereka tidak menyadari kalau tengah berjalan menuju arah sayap kanan. Baik, Tuanku. Dan jalur-jalur perintah mengalir dengan cepat. Sayap pasukan di sebelah kanan yang telah mendengar berita itu segera mempersiapkan diri pula. Sementara waktu terus bergerak meninggalkan saat dini malam menuju pada daerah fajar pagi. Bulan sudah tidak nampak lagi karena tenggelam di langit barat. Terpaksa Temenggung Mancasastra memerintahkan untuk menyalakan obor. Namun justru karena itu, arah perjalanan mereka bisa ditandai. Dan di pasukan induk Ganter, Senopati Rudra Bondo melaporkan hal itu kepada Rangga Lampitan. Apa yang akan kau laporkan, Rudra Bondo? Sayap kanan kita nampaknya akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Maksudmu?
Telik Sandi melaporkan bahwa sekelompok orang melarikan diri. Nampaknya bukan sembarang orang yang melarikan diri itu, melainkan keluarga raja. Ada permaisuri Baginda Kertajaya, ada Sekar Kedaton, serta tentu kerabat keraton yang lain. Aku telah memerintahkan untuk menyergap mereka. Bagus, tetapi Rudro Bondo, ada hal lain yang membuatku penasaran. Tidakkah itu kau rasakan? Maksud Kakang Rangga Lampitan? Kita semakin mendekati kota Raja Kediri, dan menurut Telik Sandi, ada pasukan segelar sepapan yang ditugaskan untuk menyongsong kita. Tetapi mana pasukan segelar sepapan itu? Aku tidak melihatnya. Menurut perhitunganku, di daerah inilah pertempuran akan terjadi. Di depan ada bulak yang cukup luas. Setelah itu, kita akan memasuki perkampungan lagi. Aku kira di sana mereka telah mempersiapkan diri menyongsong kita dengan tumbak-tumbak terlempar dan anak panah. Mungkin. Akan tetapi aku merasakan ada yang tidak wajar. Apakah mungkin pasukan itu ditarik kembali karena sekarang sedang berkecamuk perang di kota raja? Salah satu kemungkinan, Kakang Rangga. Akan tetapi untuk jelasnya, kita bisa mengorek keterangan dari keluarga keraton yang berusaha melarikan diri itu. Para pengawalnya tentu bukan orang sembarangan. Ya, kalau begitu, pergilah ke sayap kanan. Aku membutuhkan segera keterangan itu. Pasukan perintahkan terus bergerak dan kemudian berhenti di tengah bulak depan. Jangan segera memasuki perkampungan berikutnya sebelum ada keterangan yang jelas. Baik, Kakang. Pasukan segelar sepapan yang telah membentuk gelar di Rada Meta itu terus berjalan dengan sikap yang sangat waspada. Mereka benar-benar telah siap menghadapi serangan yang sangat mendadak sekalipun. Sementara itu, Senopati Rudro Bondo segera bergerak menuju ke sayap kanan pasukannya. Sayap kanan itu melakukan baris pendem, tidak bersuara sama sekali, menunggu orang-orang yang akan mereka sergap semakin dekat. Namun ternyata Tumenggung Mancasasra bukanlah orang sembarangan. Berhenti semuanya! Mengapa berhenti, Gusti? Padamkan obor. Ada yang tidak beres di depan sana. Nampaknya sekelompok orang sedang menunggu kita. Benarkah itu, Gusti Tumenggung? Gunakan telingamu. Kita bergerak ke arah ke kanan. Usahakan jangan bersuara. Prajurit yang berada di belakang, nyalakan obor dan tinggalkan di tempat ini, supaya mereka mengira kita masih tetap berada di sini. Kerjakan. Dengan sebuah perhitungan yang cukup cerdik, Tumenggung Mancasasra memerintahkan rombongan itu untuk berbelok ke arah kanan, dan sebuah obor kembali menyala, ditinggalkan oleh seorang prajurit yang kemudian bergegas menyusul yang lain. Obor itu menyala lagi. Mereka rupanya bermaksud mengecok kita. Perintahkan untuk menyalakan obor. Sekarang. Dengan cepat perintah itu menjalar. Obor-obor segera dinyalakan. Tumenggung Mancasasra dan segenap rombongan yang kemudian menjadi terperanjat bukan alang kepalang ketika merasa telah terkepung. Sebenarnya lah, rombongan kecil yang melarikan diri dari istana Kediri itu bagaikan ikan yang masuk ke dalam jebakan Wu. Bisa masuk namun tidak bisa keluar lagi. Gila, kita telah terkepung. Tetapi siapakah mereka itu, Gusti? Aku tidak tahu. Prajurit Tumapel? Mereka tidak mungkin mendahului kita. Gila, apakah mereka pasukan dari Ganter? Nampaknya itulah yang paling tepat, Gusti. Mereka orang-orang Ganter. Nampaknya akan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, Tuan Putri Permaisuri. Siapa mereka, Paman Tumenggung? Hamba belum tahu, Tuan Putri. Akan tetapi rupanya hamba telah salah menghitung. Hamba tidak mengira jika kita akan berpapasan dengan rombongan Ganter. Kalau benar mereka adalah orang-orang Ganter. Orang-orang Ganter? Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang akan Paman lakukan? Hei, orang-orang yang sedang kebingungan. Kami pasukan Ganter segelar sepapan tahu bahwa kalian sedang mengawal keluarga Baginda Kertajaya. Menyerahlah, nyalakan obor sebagai tanda kalian menyerah. Jika perintah ini tidak kalian turuti, maka kami akan menghujani kalian dengan anak panah. Camkan itu baik-baik. Perintah yang mengandung ancaman terdengar menggema dan merontokkan dada segenap keluarga raja, dada permaisuri dan Sekar Kedaton, beberapa kerabat dan para empan. Mereka menggigil ketakutan, apalagi manakala obor-obor yang menyala itu mulai bergerak merapatkan kepungan. Nampaknya tidak ada jalan lain, Gusti Tumenggung. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan keselamatan permaisuri, Tuanku. Apa maksudmu? Jika kita semua prajurit, kita bisa mengamuk, dan yang akan kita alami sudah jelas. Kita akan tumpas habis, termasuk permaisuri dan segenap kerabat keraton. Ya, benar. Apa boleh buat? Nyalakan obor. Turuti perintah mereka. Kita menyerah. Adalah hal yang sangat getir yang dirasakan oleh Tumenggung Mancasasra ketika mengambil keputusan untuk menyerah. Obor segera dinyalakan, senjata-senjata juga diletakkan di tanah sebagai tanda menyerah.
Tetapi ternyata Ganter memperlakukan mereka dengan baik. Para kerabat keluarga Kertajaya itu diperlakukan dengan baik. Bahkan seorang prajurit telah membagikan minuman kepada mereka. Tetapi tetap saja menyakitkan bagi Mancasasra ketika Rangga Lampitan meminta beberapa keterangan kepadanya. Aku tidak akan banyak bertanya, Tumenggung. Akan tetapi, aku berkepentingan untuk mengetahui keadaan Kediri saat ini. Kau memiliki jaringan petugas sandi yang hebat. Kau pasti telah mengetahui apa yang terjadi di Kediri. Jangan terlampau memuji Tumenggung Mancasasra. Setajam elang sekalipun mata para petugas sandi yang kusebarkan di Kediri. Tetapi aku yakin tidak akan mampu menjangkau semuanya. Seperti di mana pasukan Segelar Sepapan yang mendapat tugas untuk menyongsong pasukan Ganter ini. Di mana mereka? Jangan disimpan, Tumenggung. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau sekarang menjadi tawanan. Kau harus mengatakan apa yang kau ketahui. Atau barangkali para prajurit Segelar Sepapan itu telah ditarik kembali ke kota raja, Tumenggung. Baiklah. Bagaimana, Tumenggung? Mereka tidak ditarik ke kota raja. Juga tidak akan menyongsong kalian. Tidak ditarik ke kota raja. Juga tidak menyongsong kehadiran pasukan Ganter. Lalu apa maksudnya itu, Tumenggung Mancasasra? Pasukan itu dipimpin oleh Aryo Bancak. Tumenggung Aryo Banyak telah mengkhianati Kediri. Maksudmu, Tumenggung Aryo Banyak telah mengambil keputusan memihak kepada Tumapel? Hal yang kemudian menyebabkan Kediri porak-poranda dan Permaisuri harus melarikan diri? Tidak. Tumenggung Aryo Banyak berkeinginan untuk menjadi raja. Ia ingin menjadi pemenang terakhir, berdiri di atas mayat-mayat Tumapel dan Ganter serta Kediri. Aku mengerti apa yang kau maksud, Tumenggung Mancasasra. Rutro Bondo, kau mempunyai pendapat? Aku yakin Ken Arok pasti dapat menguasai keadaan. Sebaiknya yang kita lakukan adalah menggempur pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Aryo Banyak itu. Benar, itulah yang harus kita lakukan. Nah, Tumenggung Mancasasra, bisakah kau mengatakan lebih jelas di mana Aryo Banyak itu menempatkan pasukannya? Aku tahu di mana mereka berada. Tumenggung Mancasasra yang sedikit banyak menyimpan rasa kecewa terhadap perbuatan Aryo Banyak yang telah berkhianat menusuk dari belakang. Justru dengan senang hati menunjukkan di mana pasukan Segelar Sepapan yang dipimpin Aryo Banyak itu berada. Tumenggung Aryo Banyak justru terkejut mendengar laporan mata-mata yang disebarnya. Mereka tidak bergerak menuju kota raja, Gusti Tumenggung, tetapi membelok ke utara. Dan dengan jelas memang bermaksud membenturkan kekuatannya dengan pasukan kita, Gusti. Gila, kau tidak salah lihat, Tidak, Gusti Tumenggung. Pasukan Ganter itu benar-benar menuju kemari. Apakah itu berarti mereka telah mengetahui niat kita? Keparat, kita tidak punya pilihan lain. Baiklah, semuanya kembali ke kelompok masing-masing. Kita buka gelar Gajah Meto untuk menyongsong mereka. Cepat! Panturan pertempuran yang sangat dahsyat itu akhirnya pecah. Bukan saja di dalam kota raja, Ken Arok dan segenap pasukan Tumapel Segelar Sepapan bertempur mati-matian, berusaha memenangkan peperangan melawan pasukan Kediri yang dikendalikan Murtiwandawa dari tempat persembunyiannya yang tidak diketahui. Tapi juga antara pasukan Kediri di bawah pimpinan Aryo Banyak melawan pasukan Ganter yang dipimpin langsung oleh Rangga Lampitan. Darah muncrat dari segenap luka. Cerit dan teriakan menjelang ajal, berbaur umpatan segenap sumpah serah menandai korban yang berjatuhan semakin banyak. Dan Ken Arok, meski telah menjelajahi arena demi arena, namun tidak berhasil menemukan yang dicari. Tumenggung Murtiwandawa yang dicarinya tidak juga diketahui di mana berada. Seperti perempuan kembenan, keluarlah kau, bertempurlah dengan jantan, keluarlah kau Murtiwandawa, Temenggung Murtiwandawa, keluarlah, jangan bermain kucing-kucingan denganku, keluar! Sebenarnya lah, Ken Arok harus melihat kenyataan yang sangat menjengkelkan hatinya. Pasukan Kediri yang semula telah porak-poranda tidak mempunyai bentuk ikatan, lambat laun menemukan bentuknya kembali. Ken Arok tidak pernah mengira
bahwa Tumenggung Murtiwandawa yang sedang dicarinya itu justru berbaur dengan prajurit rendahan dan telah berganti pakaian pula sebagaimana layaknya prajurit rendahan. Tumenggung Murtiwandawa tidak bertempur sebagaimana layaknya orang yang berilmu tinggi, namun yang dilakukannya adalah selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengatur kelompok demi kelompok tanpa diketahui oleh siapapun. Prajurit Kediri semakin lama tertata semakin rapi. Mereka tidak lagi bertempur terah-berai perorangan, namun mengandalkan kemampuan kelompok yang tentu semakin kuat. Dan jumlah prajurit Kediri masih terlampau banyak. Rupanya, saat terang tanah nanti, Tumapel belum akan menyelesaikan pertempuran. Benar-benar gila. Di mana orang itu bersembunyi? Ke barat. Aneh. Benar-benar aneh. Aku telah menjelajahi medan pertempuran ini dari ujung ke ujung. Akan tetapi, yang aku cari tidak ada. Apakah berita yang aku terima bahwa Tumenggung Murtiwandawa telah mengambil alih dan mengendalikan pasukan Kediri itu hanya sekedar sebuah kebohongan? Supaya aku tidak memusatkan perhatian kepada gelar pasukan Tumapel. Atau, iya, nampaknya aku telah terkecoh. Cerita tentang Tumenggung Murtiwandawa itu tentu sekedar omong kosong belaka. Dengan demikian, orang yang berada di belakang pasukan Kediri jelas bukan Tumenggung Murtiwandawa. Cerdik juga. Siapapun orang itu yang sempat menyibukkan aku untuk sebuah pekerjaan yang tidak ada gunanya. Siapa orang itu? Dan di antara hiruk-pikuknya peperangan, pandangan mata Ken Arok tertuju pada seseorang yang dirasakannya aneh. Karena di antara hiruk-pikuk perang yang terjadi, orang itu tidak melakukan apa-apa, seolah kehadirannya di medan peperangan adalah untuk menyaksikan apa yang terjadi dari jarak yang cukup dekat. Dada Ken Arok berdesir ketika dia mengenali orang itu. Dan mendadak Ken Arok seperti dipaksa untuk merenungi keadaannya sendiri, memandangi tubuhnya sendiri yang berlepotan darah. Ken Arok melangkah mendekati orang yang dikenalnya itu. Bapak Brahmana Lohgawe. Aku telah melihat semuanya, anak mas. Benar-benar sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Dan aku menyaksikan betapa Dewa Sima seolah-olah telah turun dari langit menjelma pada dirimu. Betara Yamadipati, dewa penjabut nyawa itu juga telah turun menjelma pada dirimu. Aku melihat seolah-olah kau bukan lagi seorang manusia. Di dalam perang kau seperti orang yang kelaparan setelah bertahun-tahun tidak makan. Kau seperti orang kehausan setelah menempuh padang ilalang yang tidak bertempur. Di medan pertempuran ini, yang kemudian kau lakukan adalah mengumbar segenap rasa lapar dan haus itu. Lapar terhadap bangkai, haus terhadap darah. Ini sebuah pertempuran, Bapak. Pertempuran, apapun namanya, masih menggunakan aturan. Kau seorang senopati perang Ken Arok. Kau pemegang tali kendali. Akan tetapi kau terlampau serakah. Apalah artinya kau mengobrak-abrik langsung ke dalam peperangan, membunuh para prajurit yang bukan tandinganmu. Ini peperangan, Bapak. Prajurit Tamtama dengan kemampuannya sebagai Tamtama akan bertempur berhadapan dengan Tamtama pula. Senopati akan berusaha menempatkan diri bertempur dengan Senopati pula. Orang yang semakin mapan ilmu kanuragannya akan mencari musuh yang mempunyai kemampuan berimbang. Ini peperangan, Bapak. Dalam peperangan aku tidak perlu melihat hal-hal yang semacam itu. Baiklah anak Mas Ken Arok, pemuda yang gagah perkasa, serta kasinungan ilmu kanuragan yang linur. Cobalah kau cari permukaan air. Lihatlah wajahmu seperti apa. Ada sebuah desir yang menggerayangi permukaan hati Ken Arok. Dan di luar kesadarannya, Ken Arok memandangi segenap bagian tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, hidungnya yang beberapa saat seperti kebal telah bekerja kembali. Bau anyir menyengat simpul-simpul syaraf pembaunya. Brahmana Lohgawe melangkah menjauh
bermaksud meninggalkan Ken Arok, namun Brahmana Loh Gawe masih berhenti sejenak. Melihatmu dalam keadaan seperti itu, Ken Arok, aku menjadi cemas akan seperti apa negeri Kediri ini besok. Dengar, Ken Arok, secara pribadi kau memang mumpuni, tetapi sebagai seorang panglima, kau ternyata bukan apa-apa. Sebaiknya aku menyingkir dari medan pertempuran ini. Jantungku semakin lama semakin lemah setiap kali mendengar teriakan kesakitan. Ken Arok tetap berdiri termangu di depannya. Serasa ada sesuatu yang mengeram di kepalanya yang berdenyut menyakitkan. Sementara itu telah terjadi sebuah perubahan di medan perang yang lain. Pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Aryo Banyak semakin terdesak oleh pasukan Ganter. Hal itu disebabkan oleh orang-orang Aryo Banyak sendiri yang merasa kecewa dengan sikap Aryo Banyak yang bermaksud berkhianat, kemudian membelot berpihak pada Ganter. Bahkan telah terjadi pertempuran yang dahsyat antara Tumenggung Aryo Banyak yang berhadapan dengan pimpinan Ganter Rangga Lampitan. Pertempuran pribadi menghadapi pribadi. Menyerahlah, Tumenggung Aryo Banyak. Kau harus melihat kenyataan di sekitarmu. Lihat, pasukan semakin terdesak. Dan jika kau tidak menghentikan peperangan dan menyerah, mereka semua akan tertumpas habis. Aryo Banyak tidak akan pernah mengenal kata menyerah, Rangga Lampitan. Kaulah yang harus menyerah, pemberontak hina. Maling berteriak maling. Kau katakan, aku pemberontak hina. Kalau aku memberontak atas tatanan yang keliru di Kediri, iya, itu aku akui. Tetapi hina, tunggu dulu. Karena rasanya kata-kata hina itu lebih pantas ditujukan kepadamu, Tumenggung Aryo Banyak. Kaulah yang berkhianat. Aku mempunyai cita-cita. Kalau begitu, apa bedanya? Kau katakan, aku pemberontak, tetapi kau sendiri pengkhianat. Persetan denganmu, Rangga Lampitan. Sebaiknya kau menyerah saja. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Dan kau perintahkan kepada segenap laskar liar dari Ganter yang tidak kenal unggah-ungguh itu. Sebaiknya tanyakan saja kepada beberapa orangmu yang masih mempunyai pikiran bening. Mereka yang kecewa karena kau mengajaknya berkhianat, mempunyai maksud amat buruk terhadap Kediri. Mereka mampu menggunakan kejernihan mata hatinya dan sekarang bahu-membahu di pihakku. Mereka semuanya sampah. Sekali lagi, Aryo Banyak, menyerahlah. Pasukanmu sudah semakin morat-marit. Kau menjadi tawananku. Aku akan membunuhmu. Hampir putus kamu. Semakin morat-marit pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Aryo Banyak, tidak terkira berapa yang mati atau terluka di pihak kawan dan lawan. Namun dengan adanya beberapa prajurit, bahkan senopati yang berbalik berpihak kepada Ganter, akibat kekecewaan mereka terhadap sikap Aryo Banyak yang berkhianat terhadap Kediri, semakin memperparah keadaan pasukan itu. Sementara pertempuran antara Tumenggung Aryo Banyak berhadapan dengan Rangga Lampitan adalah sebuah pertempuran yang benar-benar dahsyat. Barat kau, Rangga Lampitan. Bagaimana, Aryo Banyak? Kau akan menyerah? Akan kulumatkan tubuhmu. Kau akan menggunakan ajian pamungkas? Baik, aku siap menghadapi. Dengan diperhatikan oleh beberapa prajurit Ganter yang telah kehilangan lawan, Tumenggung Aryo Banyak segera mengambil sikap. Tiba-tiba kedua tangannya menyilang dan kakinya merendah. Rangga Lampitan yang melihat lawannya telah menyiapkan sebuah ajian, tidak ingin tubuhnya hancur lumat berantakan. Itulah sebabnya dia kemudian mengambil sikap pula. Kedua tangannya dirapatkan di atas kepala, salah sebuah kakinya merendah. Sikap tangan kemudian berubah, menggenggam di sebelah kanan pinggang, sebuah ajian yang dahsyat. Hei, kau akan lumat, Rangga Lampitan. Nah, sebaiknya kau pertimbangkan untuk menyerah. Aku telah siap menghadapimu, Aryo Banyak. Ya, ajian apa yang akan kau pergunakan itu? Inilah yang diberi nama ajian Narantaka. Aji Narantaka.
Baik, kita lihat siapa yang lebih dahsyat, Narantaka ataukah Lepur Saketi. Aku sudah siap, Aryo Banyak. Engkaulah yang terlalu banyak berbicara. Lepur Saketi, sebuah ajian yang sangat dahsyat. Aku tidak ingin binasa dan jadi puing-puing. Aku berharap Narantaka di tanganku mampu meredamnya, bahkan menghentikan segala ulahnya. Akibat dari benturan itu sungguh dahsyat. Tumenggung Aryo Banyak terlempar jauh dan kemudian berguling-guling. Dia merasa seolah membentur sebuah dinding baja yang sangat kuat yang membalik dan bagai meremukan dadanya. Dia terpelanting dan segala yang dilihatnya menjadi gelap. Tetapi keadaan Rangga Lampitan tidak lebih baik. Aji Lepur Saketi yang menimpanya tidak lebih baik. Aji Lepur Saketi yang menimpanya melemparkannya dan kemudian membuatnya pingsan. Senopati Rudra Bondo berlari-lari mendatanginya dan dengan cemas Rudra Bondo memeriksanya. Pingsan. Kakang Rangga Lampitan pingsan. Prajurit! Saya, Tuan. Bawa Kakang Rangga Lampitan ke tempat yang aman. Berikan perlindungan. Jangan biarkan musuh mendekati. Mengerti? Saya mengerti, Tuan. Beberapa orang prajurit segera membopong tubuh Rangga Lampitan, sedangkan Rudra Bondo bergegas mendekati tubuh Tumenggung Aryo Banyak yang tergeletak. Dengan cermat diperiksanya tubuh itu. Beberapa orang prajurit segera membopong tubuh Rangga Lampitan, sedangkan Rudra Bondo bergegas mendekati tubuh Tumenggung Aryo Banyak yang tergeletak. Dengan cermat diperiksanya tubuh itu. Sudah tidak kurasakan adanya denyut nadi. Darah meleleh dari mulutnya dan tidak ada nafas lagi. Hei, orang-orang Kediri, menyerahlah kalian semua. Tidak ada gunanya kalian bertahan. Pimpinan kalian, Tumenggung Aryo Banyak telah mati. Aryo Banyak mati! Aryo Banyak mati! Aryo Banyak mati! Aryo Banyak mati! Kediri kalah! Kediri kalah! Aryo Banyak mati! Gantar menang! Mana Kertajaya? Mana Kertajaya? Suruh turun di medan peperangan! Hei! Hancurkan Kediri! Orang-orang Kediri! Aryo Banyak mati! Kalian semakin terdesak! Lihatlah kenyataan! Kalian semakin terdesak! Pimpinan kalian Tumenggung Aryo Banyak telah mati! Merenunglah, wahai prajurit Kediri! Untuk apa kalian membela Kertajaya yang tidak menghormati para suci, para Brahmana? Hah? Untuk apa? Kalian renungkan itu! Menyerahlah! Kami akan memperlakukan dengan baik. Kami tidak akan menganggap kalian sebagai musuh. Marilah kita bahu-membahu meruntuhkan Kediri, membuat sebuah tatanan baru, sebuah Kediri yang Gemaripah Kertaraharja. Renungkan itu, prajurit Kediri. Hidup Ganter! Hidup Ganter! Ya, hidup Ganter! Pengaruh pidato yang diucapkan oleh Senopati Rudra Bondo di sela-sela medan peperangan itu ternyata berakibat sangat dahsyat. Kematian Tumenggung Aryo Banyak telah menyebabkan mereka harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka demikianlah para prajurit Kediri itu mengambil berbagai sikap. Ada yang memilih bertempur sampai mati, ada yang melarikan diri, dan kemudian ada yang menyerah. Kepada yang menyerah, Senopati Rudra Bondo menggunakan mereka untuk mempengaruhi yang lain, dan kemudian Rudra Bondo segera melaporkan kepada Rangga Lampitan yang keadaannya semakin baik. Bagaimana keadaan Kakang? Aji Lepur Saketi benar-benar luar biasa. Dadaku serasa akan bengkak, Rudra Bondo. Bagaimana dengan medan pertempuran? Keadaan berkembang seperti yang kita harapkan. Prajurit Kediri semakin morat-marit. Sebagian melarikan diri, sebagian menyerah, dan sebagian lagi masih memiliki harga diri. Kita terus menggilasnya. Sudah pagi kah saat sekarang? Hampir. Pastikan keadaan dapat segera dikuasai dan kita segera memasuki kota raja. Baik, Kakang. Itulah sebabnya, Kiai. Kalau kau tidak nurut dengan kata-kataku, kalau kau tidak mau tidur, tidak keluyuran di luar, kau tidak akan terkena batuk.
Aku ini sudah tua, Nyai. Sudah uzur. Batukku ini bukan karena aku berada di luar rumah. Batuk memang sudah menjadi langganan orang tua. Sudah tahu begitu. Kau berada di luar rumah, Kiai. Banyak yang sedang aku renungkan, Nyai. Nyiras tirakat. Sambil mempertajam penglihatan batin, aku sedang melihat ke arah mana wahyu keraton bakal jatuh, Nyai. Kau orang kecil, Kiai. Untuk apa kau ikut-ikutan memikirkan hal itu? Apakah kalau aku ini orang kecil, lalu tidak boleh ikut memikirkan keadaan toh, Nyai? Beberapa hari ini aku melihat pertanda-pertanda aneh. Aku melihat lintang kemukus, Nyai. Aku sendiri yang melihat benda itu berada di langit sebelah timur. Anehnya, ketika aku tanyakan kepada orang lain, mereka tidak melihatnya. Padahal menurut kepercayaan, apabila ada bintang yang mempunyai ekor itu di langit, itu pertanda sebuah malapetaka yang menyangkut banyak orang akan terjadi. Turunnya pagebluk, penyakit, jalmo moro jalmo mati. Artinya kehidupan datang, maka ia mati. Pagi sakit, besoknya mati. Malam sakit, siangnya mati. Pagebluk itu namanya. Dan ternyata isyarat itu benar, Nyai. Aku tidak melihat adanya pagebluk, Kiai. Pagebluk itu tidak kuartikan seperti yang baru saja kuuraikan itu, Nyai. Tetapi perang yang sedang terjadi sekarang ini. Lihatlah, Nyai. Jauh di sana itu, api menjilat-jilat. Nampaknya beberapa rumah telah dibakar. Peperangan telah meletup. Mataku ini sudah lamur. Bagaimana aku bisa melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa, Kiai. Api menjilat-jilat di mana-mana, Nyai. Kelihatan jelas dari sini. Asalnya jelas dari kota raja. Para penjara dari Tumapel itu mungkin sedang membakar istana atau membakar rumah penduduk. Dan kira-kira saja, Nyai, namanya juga peperangan. Pasti banyak mayat-mayat bergelimpangan. Perang, Nyai. Lintang kemukus itu menandai peristiwa ini. Mungkin malapetaka ini masih awalnya. Belum yang sebenarnya, Nyai. Jika orang-orang Tumapel itu menang dan ternyata mereka adalah segerombolan orang-orang liar, mungkin kita yang sudah tua ini ikut dilarak ke alun-alun. Sebenarnya lah ketika perang sedang terjadi, namun orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri, tidak terperhatikan oleh siapapun. Di belahan langit sebelah timur telah muncul lintang kemungkus yang cahayanya tidak terlalu terang, tetapi ekor bintang itu nampak jelas menjauhi arah matahari. Pagi menjelang fajar, perimbangan peperangan langsung berubah ketika pasukan yang dipimpin Rangga Lampitan dan Senopati Rudro Bondo telah memasuki kota raja dari arah utara. Pasukan Kediri yang masih dikendalikan oleh Tumenggung Murtiwandawa menjadi kocar-kacir. Pasukan Ganter akhirnya datang juga. Keadaan pasukan Kediri semakin parah dan tidak tertolong lagi. Sekarang saatnya Alengka Raja telah ditelan bah pasukan keras yang tidak terhitung jumlahnya. Kumbakarna mengamuk. Kumbakarna mulai mengamuk. Kumbakarna sang senopati itu mulai menunjukkan keramat. Keramat maharaksasa. Kumbakarna.
Pertempuran semakin menggila. Prajurit Tumapel bersama-sama Ganter menekan semakin keras kekuatan Kediri yang kian payah. Pasukan Kediri benar-benar kocar-kacir. Pemandangan yang mengerikan ketika pembantaian terjadi menumbuhkan pesona luar biasa di dada Tumenggung Murti Wandawa yang tidak lagi merasakan dirinya sebagai Sakya Murti, tetapi lebih sebagai seorang raksasa dari Alengka Diraja, Kumbakarna, dengan lamparan sebuah ajian sejenis gelap ngampar yang melontarkan teriakannya sampai ke sudut-sudut kota raja. Sakya Murti berteriak lantang, "Hai para prajurit Kediri, dengarlah! Ini aku Tumenggung Murti Wandawa. Kediri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Terserah bagaimana kalian memutuskan nasib kalian sendiri. Jika kalian menyerah, menyerahlah. Jika kalian ingin mempertahankan Kediri dengan nyawa kalian hingga titik darah terakhir, terserah kalian. Kalian semuanya telah terkepung. Pertimbangkan baik-baik." Dalam waktu yang bergerak menuju ke fajar yang kemerah-merahan di langit timur, warna candik kala yang seperti darah itu sendiri, perubahan berlangsung sangat cepat. Para senopati yang memimpin kelompok-kelompok prajurit segera mengambil keputusan. Banyak yang melarikan diri dari medan peperangan ketika memungkinkan dan mendapat kesempatan. Namun sebagian besar memilih meletakkan senjata karena mereka tidak melihat celah untuk meninggalkan arena pertempuran. Namun ada pula kelompok kecil yang masih mencoba bertahan, yang memilih mati daripada menyerah. Dengan mudah Ken Arok menumpas kelompok yang masih belum mau menyerah itu. Hingga ketika matahari telah terbit, perang telah berakhir. Bagaimana keadaanmu, Kirangga? Aku tidak kekurangan apa-apa, Ken Arok. Meski aku terluka pada bagian pinggang. Baiklah, cerita lain nanti saja. Sekarang banyak hal yang harus kita kerjakan. Aku akan memasuki istana. Aku ingin menangkap Kertajaya. Aku akan memaksanya untuk maklumatkan kekalahan Kediri di hadapan rakyatnya. Ken Arok, ada sesuatu yang ingin kulaporkan. Ada apa di Pusari? Mungkin sangat menarik perhatianmu. Karena bukankah dalam beberapa waktu yang lewat, kau telah mengamuk medan pertempuran dan mencarinya, tidak juga kau temukan. Ia sekarang telah menampakkan diri. Tumenggung Murti Wandawa? Iya, ia telah dikepung beberapa senopati pilihan. Aku akan melihatnya. Dengan langkah bergegas, Ken Arok menuju tempat yang ditunjukkan oleh Senopati Diposari. Sebenarnya lah di sudut alun-alun sebelah utara, seseorang tengah menjadi pusat perhatian. Orang itu tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping, tidak juga mengenakan penyamaran prajurit rendahan, tetapi telah menggunakan pakaian serba putih. Sebuah keris ada di tangan kirinya, dan sebuah tombak yang berlandaian panjang, dan mata tombaknya kehitam-hitaman berada di sebelah kanan. Dia adalah Sakya Murti. Kediri telah kalah. Kediri telah jatuh. Berakhir nasib Kediri. Akan tetapi matahari di timur tetap akan bergerak ke barat. Muncul lagi keesokan harinya. Kenaro, ku minta kau jadi Ramawijaya. Lepaskan panahmu ke dadaku. Dada Kumbakarna. Aku adalah Kumbakarna. Akan ku bela Kediri dengan nyawaku. Akan ku bela negeri yang porak-poranda ini dengan tumpahan darahku. Aku membela Kediri. Aku tidak membela Kertajaya. Ayo Kenaro, cepatlah kau menampakkan diri. Segera lepaskan anak panahmu. Ini aku Kumbakarna. Aku Kumbakarna. Ken Arok yang langkahnya diikuti oleh Diposari, Rudra Bondo, Angga Lampitan, serta beberapa pimpinan Tumapel dan Ganter berjalan semakin dekat. Dalam pada itu, seorang perempuan yang selama peperangan seperti mendapatkan tontonan yang menarik, memperhatikan apa yang tengah terjadi. Perempuan itu mengenakan ikat kepala. Orang-orang Tumapel dan Ganter yang baru saja menang perang, kalian akan menyaksikan sebuah tontonan yang menarik. Para prajurit segera menyibak memberi jalan ketika Ken Arok kemudian datang bersama beberapa orang yang mengikutinya. Seperti menyaksikan sebuah tontonan yang sangat menarik. Semua
Semua pandangan tertuju kepada Sakya Murti atau yang sangat terkenal dengan nama Tumenggung Murtiwandawa. Bukan main. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Paman Tumenggung Murtiwandawa. Dan pertemuan ini bukan karena aku berhasil menemukan Paman. Aku telah menjelajahi medan peperangan dari ujung ke ujung, namun tidak berhasil. Akan tetapi karena kemurahan hati Paman sendiri yang sudi menampakkan diri untuk menemuiku dalam gelar perang. Ternyata aku bukan apa-apa dibanding Paman Murtiwandawa. Aku sampaikan rasa hormatku, Paman. Kau terlalu memuji, Genaro. Aku tidak memuji, Paman, tetapi aku mengatakan keadaan yang sebenarnya. Kaulah yang luar biasa, Genaro. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi hingga tidak masuk akal. Boleh aku melanjutkan kata-kataku, Paman Murtiwandawa? Berbicaralah. Kediri telah berakhir. Aku akan mengukuhkan berdirinya sebuah negeri baru yang aku beri nama Singasari. Sementara Kediri tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, melainkan suatu daerah yang mempunyai tingkatan sama dengan Pakuwon. Itulah Singasari, sebuah negeri yang baru yang diharapkan akan menjadi matahari terbit yang memberikan cahaya dan harapan baru. Akan kau jadikan apa Murtiwandawa di Singasari itu? Aku akan menempatkan Paman Murtiwandawa sebagai panglima perangku. Apa yang Paman tertawakan? Kau melihat apa yang aku genggam ini, Genaro? Di sebelah kiri adalah sebuah keris pusakaku yang aku andalkan, Kiai Kudang Ngerangin. Di sebelah kanan adalah sebuah tombak dengan landaian ala kadarnya, yang baru saja aku ambil dari medan peperangan. Namun mata tombaknya adalah senjata yang tidak bisa dianggap remeh. Dan kau lihat bagaimana pakaianku. Pakaiannya gini-gini. Tenang. Semua prajurit aku harap tenang. Ayo tenang prajurit. Apa arti yang kau lakukan itu, Paman Murtiwandawa? Aku akan menjadi Kumbakarna. Ken Arok menyadari bahwa ucapan itu pasti yang akan keluar dari mulut Sakya Murti. Dengan tenangnya sambil tersenyum, Ken Arok mencoba melunakkan hati singa tua dari Kediri itu. Tidak ada gunanya, Paman. Paman tidak perlu terlampau mengedepankan harga diri yang berlebihan. Mari kita lupakan perang yang baru saja terjadi. Perang itu terasa sangat pedih, meninggalkan banyak luka. Apakah Paman masih akan menambahinya? Sayang, Ken Arok. Aku melihat pasukanmu adalah pasukan kera. Dan aku melihat wajahmu sendiri adalah wajah kera yang sangat buruk. Mungkin kau adalah Hanoman. Mungkin kau adalah Sugriwa. Aku tidak berwajah kera, Paman Murtiwandawa. Aku adalah manusia. Kalau begitu, berperanlah kau sebagai Ramawijaya. Maaf, Paman. Aku tidak menyenangi permainan seperti ini. Aku minta Paman bersedia memenuhi permintaanku. Tidak, Genaro. Aku akan mempertahankan negeriku yang akan dijarah ini dengan tumpahan darahku. Sekali lagi, Paman Murtiwandawa. Aku minta Paman mengendalikan diri. Salah seorang teman kita mati. Seekor kera telah mati di tanganku. Hai, para kera yang buruk rupa. Ayo, lawanlah aku. Lawan aku. Ini aku Kumbakarna. Ayo. Ayo, bunuh saja orang itu. Dia telah membunuh kawan kita. Iya. Ia telah menyamakan kita dengan kera. Iya, kita bukan kera. Kita manusia. Ayo, bunuh saja. Ayo. Maka kembali pecah pertempuran meski dengan warna yang berbeda. Walaupun tidak bisa disamakan dengan Ken Arok yang memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Namun pada tataran kanuragan yang dimiliki oleh Sakya Murti adalah tataran yang cukup tinggi. Bagaikan banteng ketaton, Sakya Murti mengamuk. Ken Arok dililit kebimbangan. Dia justru menjadi serba salah ketika mengartikan Tumenggung Murtiwandawa terlalu berat menyimpan permasalahan pribadinya dan ingin mengakhirinya dengan mencari kematian di medan pertempuran. Ken Arok membiarkan pengeroyokan atas Tumenggung Murtiwandawa itu beberapa saat lamanya. Korban mulai jatuh, ayunan tombak Murtiwandawa telah mengail nyawa. Sebuah permainan yang semakin menarik. Dengan meminjam tubuh orang itu, aku bisa melibatkan diri di dalam kekacauan ini.
Ken Arok, kau akan merasakan kepalamu serasa akan retak. Uma Durga berada di sini, Ken Arok. Uma Durga yang pernah kau kecewakan. Kau lihat, Ken Arok, sebuah banjir darah yang jauh lebih mengerikan daripada peperangan yang baru saja kau gelar bakal terjadi di halaman istana ini. Satu dua korban berjatuhan. Setiap sambaran tombak yang tergenggam erat di tangan kanan Murtiwan Dawa berarti kematian. Sedangkan keris di tangan yang lain akan menuntaskan siapa yang berani menjangkau lebih dekat. Tetapi bukan berarti Murtiwan Dawa bisa berbuat seenaknya. Satu dua pula luka mulai menghiasi tubuhnya. Ken Arok masih diam terpaku di tempatnya. Melihat Ken Arok seperti kebingungan, Diposari segera melangkah mendekatinya. Ken Arok, kenapa kau biarkan? Menurutmu apa yang harus kulakukan, Diposari? Tentukan dulu apa yang kau kendaki atas orang itu. Kau inginkan dia mati. Kau bisa membunuhnya. Aku yakin kau dapat melakukan hal itu. Karena kau mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi, Ken Arok. Orang itu aku kenal. Aku mengetahui banyak masalahnya. Yang kita saksikan adalah orang yang bermaksud bunuh diri. Jika demikian, kau bisa melumpuhkannya tanpa harus membunuhnya. Kau pun dapat melakukannya, Ken Arok. Baiklah. Aku akan melumpuhkannya. Nah, berbuatlah sesuatu. Berhenti! Berhenti semuanya! Para senopati dan prajurit yang mengepung Murtiwan Dawa segera berloncatan mundur dan mengambil jarak dengan sikap mengepung rapat-rapat. Pakaian Sakyamurti yang lebih terkenal dengan sebutan Murtiwan Dawa telah bernoda darah di sana-sini. Warna merah yang membasahi warna putih pakaiannya terlihat kontras sekali. Dengan berdiri gagah dan tegak, Sakyamurti melintangkan tombak yang telah berpindah ke tangan kiri, dan tangan kanannya kini memegang erat-erat kerisnya. Paman, aku akan melupakan apa yang telah Paman perbuat dengan membunuh beberapa orangku yang bergelimpangan ini. Aku melihatnya sebagai Paman yang menyimpan masalah dan sedang bermaksud untuk membunuh diri. Aku minta Paman mengubah pikiran. Hadapilah aku, Ken Arok. Kalau kau tidak mampu melakukannya, kau seorang perempuan. Baiklah, Paman. Aku akan melumpuhkanmu. Bunuh aku. Baiklah. Terjadilah apa yang akan terjadi. Matilah kau di tanganku, Ken Arok. Gila, apa yang baru saja kau lakukan kepadaku? Kau bisa melukai dadaku. Sebentar lagi, kepalamu yang akan lepas dari lehermu dan mayatmu akan menjadi onggokan yang tidak berharga. Ken Arok benar-benar terkesima. Dia tidak mengira dalam serangan pertama itu Tumenggung Murtiwan Dawa bisa bergerak sangat cepat dan bahkan melukai dadanya. Darah merah meleleh. Ken Arok benar-benar terkejut. Dia bingung memikirkan bagaimana Tumenggung Murtiwan Dawa itu mampu melakukannya. Demikian juga dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tidak hanya Rangga Lampitan, Rudro Bondo, Diposari, namun juga para senopati dan segenap prajurit yang mengepung Tumenggung Murtiwan Dawa. Namun lebih dari itu, yang tidak kalah kaget adalah Sakyamurti sendiri. Sakyamurti mengamat-amati tombaknya dan matanya melihat pada tombak ada darah yang segar, darah Ken Arok. Bukan main, benar-benar luar biasa. Gerakan Paman demikian cepat dan tidak terduga. Paman bisa melukai dadaku hingga berdarah. Tidak pernah ada orang yang mampu melakukannya, tetapi Paman Murtiwan Dawa telah melakukannya. Sebuah nilai yang luar biasa. Patut berbanggalah, Murtiwan Dawa. Orang pertama yang mampu melakukan hal itu kepadamu, Ken Arok. Tetapi bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Baru sangat berarti bagiku jika aku bisa membunuhmu. Nah, bersiaplah dan jangan kau remehkan aku. Aku akan menyerangmu. Jika kau tidak mengelak, aku jamin putus lehermu. Ken Arok benar-benar terkesima. Dia tidak pernah mengira jika Tumenggung Murtiwan Dawa mampu menyerangnya sedemikian cepat. Ken Arok tidak sempat menghindar. Bahkan kemudian dia terluka.
para prajurit Tumapel serta orang-orang yang pernah mengenal Ken Arok dan mengetahui tingkat ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya menjadi terkejut. Bukan main. Apa yang bukan main, Ken Arok? Kau telah melukai dadaku, Paman. Apa yang aneh jika aku telah melukai dadamu? Di dalam perkelahian, saling melukai adalah hal yang wajar dan lumrah. Sebagaimana di dalam perang, saling membunuh juga lumrah. Itulah sebabnya kita melihat banyak sekali mayat-mayat berserakan di sekitar kita. Akan tetapi, baru Paman seorang yang mampu melukai dadaku. Aku tidak merasa bangga hanya bisa melukaimu, Ken Arok. Aku akan merasa bangga dan akan kukenang sampai di alam kematianku jika aku bisa membunuhmu. Paman, sudahlah. Aku akan melupakan hal ini. Marilah kita akhiri perselisihan ini. Aku berharap Paman tidak akan memperpanjang persoalan. Rupanya aku harus memaksamu, Ken Arok. Gila! Kenapa? Aku pernah mendengar kebesaran nama Paman, dan ternyata yang aku lihat, nama itu jauh lebih besar lagi. Paman mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Pantas, itu rupanya yang menyebabkan Paman mampu melukai aku. Semua mata memandang dengan tatapan mata yang tegang tanpa diperintah. Di tempat itu telah terbentuk sebuah kalangan yang cukup luas untuk memberi keleluasaan bagi yang berperang tanding. Namun sementara itu, Ken Arok berdebar-debar. Ken Arok pernah mendengar Tumenggung Murtiwandawa memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Tetapi setinggi apapun kanuragan yang dimiliki oleh Tumenggung itu, pasti tidak akan melampaui dirinya. Tetapi ternyata dalam serangan pembuka, Tumenggung itu telah melukainya. Dan dalam serangan berikutnya, Ken Arok dapat mengukur betapa dahsyatnya bobot serangan itu. Aneh sekali. Dan ini merupakan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Aku pernah bertempur dengan Ki Sabalangit, orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang sangat dahsyat itu. Ilmu yang bagai mampu menghisap kanuragan lawannya untuk kemudian merampas dan memilikinya. Rupa-rupanya bobot serangan Paman Murtiwandawa tidak kalah dari Ki Sabalangit. Apakah memang benar demikian? Atau apakah orang ini telah menemukan guru baru yang membimbingnya mengalami loncatan kanuragan yang sedemikian jauhnya? Aku menjadi sangat penasaran. Aku ingin melihat apakah memang demikian. Hei, apa yang sedang kau renungkan, Ken Arok? Paman membuatku penasaran. Baiklah, Paman. Aku justru tergelitik ingin menjajal sejauh mana kemampuan kanuragan yang Paman miliki. Kita berperang tanding, Paman. Kau tidak perlu melakukan hal itu. Kau bisa memerintahkan kepada segenap prajuritmu untuk mengeroyokku. Tidak perlu. Yang terjadi ini adalah sebuah perang tanding. Dengarlah, wahai kalian semua. Tidak aku perkenankan kepada siapapun untuk ikut campur dalam perang tanding ini. Meskipun seandainya aku kalah dan bahkan mati. Kalian dengar semuanya. Mundur. Sebuah perang tanding akan segera terjadi dan tentu menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Kalangan yang dibuat untuk yang berperang tanding semakin lebar, sementara yang datang untuk menyaksikan juga semakin banyak. Tidak seorang pun yang memperhatikan bahwa di antara para prajurit yang menyaksikan, bahkan ikut berdesakan dan berada di paling depan kalangan, terdapat seorang wanita yang berdandan laki-laki dengan kepala diikat secarik kain. Orang itu memperhatikan Tumenggung Murtiwandawa dengan seksama dan bahkan ada kalanya mulutnya berkomat kamit. Telah disiapkan sebuah arena kalangan yang cukup lebar untuk kita berperang tanding mengadu nyawa Paman Murtiwandawa. Nah, aku persilahkan Paman mendahului menyerangku. Baik. Dan pertempuran itu berlangsung dengan dahsyat serta amat mengejutkan. Ken Arok terperanjat karena ternyata Tumenggung Murtiwandawa mampu mengimbanginya. Sakyamurti sendiri heran mengapa dia bisa mengimbangi Ken Arok. Dan orang-orang yang pernah mengenal Tumenggung Murtiwandawa juga tidak habis mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Bukan main. Selama ini aku membayangkan tidak ada orang yang mampu mengimbangi Ken Arok. Ternyata Tumenggung Murtiwandawa memiliki kemampuan yang luar biasa untuk disejajarkan dengan Ken Arok. Benarkah kau berpendapat demikian di Posar? Bukankah demikian kenyataannya, Kakang Rudobondo? Justru aku melihat adanya sesuatu yang aneh di Posar. Sesuatu yang aneh? Apa maksudmu? Tanyakan kepada Kakang Ranggalampitan.
Benarkah demikian, Tuan? Aku pernah akrab di suatu masa dengannya. Kami berselisih jalan setelah aku memutuskan meninggalkan Kediri dan membangun kekuatan di Ganter. Temenggung Murtiwandawa adalah orang yang luar biasa. Seluar biasa Temenggung Yudapaksa yang memiliki ilmu kanuragan tinggi pula. Namun nampaknya orang itu telah mengalami lompatan kanuragan yang sangat tinggi sehingga mampu mengimbangi Ken Arok. Jadi, dengan demikian ada yang aneh? Ya, aku sedang berpikir apa kira-kira yang telah terjadi. Dan pertempuran itu pun berlangsung dengan dahsyat seolah-olah Temenggung Murtiwandawa telah benar-benar menjelma menjadi Kumbakarna dan sedang bertempur dengan Hanoman yang memiliki ilmu kanuragan guna kesantikan yang juga sama-sama tingginya. Sementara itu, manakala pertempuran tengah berlangsung dengan dahsyat di dalam istana, Baginda Kertajaya memutuskan tetap tinggal di dalam istana menjadi gelisah. Seorang prajurit yang nampak melintas segera dipanggilnya. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Baginda Kertajaya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.